Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, nggih. Semoga tetap sehat selama puasa berlangsung. Hari ini kita akan memulai percakapan pra-observasi kelas. Kemarin kita sepakati bahwa insya Allah besok kita akan supervisi, nggih. Jadi hari ini percakapan pra-observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Eka sebelum besok kita memulai supervisi di kelas. Ngoten nggih Bu Eka. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran untuk besok apa? Tujuan pembelajaran untuk besok secara garis besar itu membaca naskah drama. Sebenarnya yang paling utama itu mementaskan itu. Tapi karena kondisinya kita juga sekarang masih bulan puasa, kemudian waktunya juga terpotong, jadi fokusnya hanya membaca naskah drama. Oke, membaca naskah drama. Oh baik, jadi tujuan pembelajarannya membaca naskah drama. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini apa nih? Ini ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya, Ibu. Kan sebelumnya itu ada membacakan puisi, jadi kan hampir sama. Intinya kan kelas 11 itu semuanya tentang mempresentasikan karya sastra. Nah sebelumnya waktu di puisi itu siswa kita kurang dalam ini Bu, mempresentasikan karya sastra. Jadi seperti pengucapannya, kemudian intonasinya, iramanya itu kurang. Jadi untuk besok ini masih kita akan mencoba untuk melatih bagaimana kita membacakan karya sastra itu tidak seperti membaca Pancasila gitu. Jadi ada kekuatan emosi di dalamnya. Nah itu anak-anak kita tuh kurangnya di sana. Entah itu karena malu atau mungkin apa gitu. Secara nggak langsung ini bisa melatih percaya diri juga Mbak ya berarti. Karena memang kalau sebenarnya untuk kelas 11 itu kan pementasan drama itu ada dua Bu. Jadi yang pertama itu monolog. Kalau monolog itu harus sendirian. Awalnya gitu. Kemudian kalau monolognya sudah lewat, baru kemudian pementasan drama secara kelompok. Oh gitu. Nah, sebenarnya begitu kalau dari awal. Hanya mungkin karena juga ini kita terbatas dengan waktu, akhirnya fokusnya hanya pementasan drama yang diwakilkan dengan membacakan naskah drama secara berkelompok. Oh ini yang berkelompok nih berarti. Oke. Baik. Untuk strategi yang dipersiapkan sama Bu Eka besok apa saja Bu? Oke, jadi sebelumnya saya cari dulu Bu contoh ada ternyata lomba membacakan naskah drama. Oh ada ya. Jadi bukan hanya lomba teater, lomba monolog, ternyata memang ada lomba membacakan naskah drama dan itu bahkan tingkatnya mahasiswa dan umum nasional. Iya. Nah itu videonya saya tunjukkan dulu. Ternyata meskipun kita hanya membaca, emosinya itu juga harus masuk. Jadi dicontohkan dulu, kemudian juga ini mungkin idealisme saya mungkin ini ya. Kalau saya memberikan tugas saya juga harus sudah melakukan gitu. Jadi saya tunjukkan dulu bagaimana saya ketika dulu pernah bermain juga. Oh gitu. Jadi diberikan contoh-contohnya. Setelah itu mereka di buku siswa itu sudah ada cuplikan naskah drama. Nah mungkin nanti yang pertama secara acak saya minta mereka membaca dulu yang di naskah di buku itu. Kemudian yang kedua nanti dibentuk kelompok. Kelompoknya kelompok kecil 5 sampai 7 orang. Mereka cari naskah. Nah itu nanti yang akan dibacakan di akhir pembelajaran. Gitu, di akhir rangkaian pembelajaran. Jadi kelompok ini nanti berlatih gitu ya. Oke. Waduh, bagus sekali strateginya. Kalau saya boleh tahu Bu Eka, tantangan selama ini ketika materi ini diberikan, tantangannya apa? Biar kita bisa Bu Eka mungkin bisa ambil langkah antisipasi atau bagaimana? Kebetulan ya materi ini tuh salah satu materi yang tidak pernah berubah dari pergantian kurikulum. Oh, kebetulan. Jadi di kurikulum sebelumnya, kalau tantangannya mungkin itu Bu, anak kurang pede. Jadi memunculkan kepedean mereka. Nah nanti efeknya kalau kurang pede itu apa? Kalau kurang pede nanti efeknya adalah artikulasi nggak jelas. Kemudian nggak keluar potensinya. Karena dia kan mungkin malu gitu kan Bu. Cuman yang paling menyayangkan juga itu nanti
artikulasinya nggak keluar, ngomongnya nggak jelas itu kan. Tantangannya di sana membuat anak pede itu seperti apa. Kemudian ini juga menanamkan bahwa yaitu membaca sastra itu tidak seperti membaca non sastra, tidak seperti membaca Pancasila gitu, ada perbedaan gitu muatan emosinya gitu. Karena ini karya sastra. Tantangannya di sana. Oke, siap. Gih, kalau begitu saya nggak sabar ini besok insya Allah kita bisa supervisi di kelas secara langsung, lihat anak-anak bagaimana strategi-strategi yang Bu Eka terapkan juga. Semoga besok tidak ada halangan yang berarti. Terima kasih Ibu Eka. Nanti ini ditandatangani bersama hasilnya kesepakatan tentang percakapan praobservasi kelas hari ini. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dedi, Rosiana, ya. Bu Haji, Indonesia, kemana mereka? Wes, sudah yang lalu biarkan berlalu dulu. Kita masuk sekarang ke materi yang kedua, itu drama. Sebelum ke drama, yang cantik yang ganteng kalau mereka bilang satu, tak tolong sama tepuk satu kali, satu saja, satu. Dua, ya. Kalau dua kanan kiri, satu, tiga, dua, tiga. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Sekarang membaca puisi dengan membaca naskah drama sama atau tidak? Sama. Menurut sampean membaca puisi dengan membaca naskah drama sama atau tidak? Sama. Oke, harusnya ya tidak sama. Nah, kembali ke halaman 137. Di situ kan ada adegan satu yang ada ibu, ada dokter Dewi. Betul loh, betul? Ini boleh agak sama dengan saya. Jadi gini, sepemahaman kalian, sebisanya kalian, semampunya kalian, pokoknya nanti minta tolong. Kalau Bu Eka nyebut nama perempuan, berarti minta tolong dibacakan itu. Satu aja, Bu. Satu aja nggak usah ya, kadang-kadang apa? Ya kan? Satu saja. Tapi lah Bu Eka nyebut nama cowok, berarti sampean membacakan yang dokter ya kan? Terdengar suara ibu nelpon. Ambil ibu 2 hari apa tidak bisa sama sekali. Oke. Pak Dian. Susah. Ibu, saya punya jadwal beda sesar setidaknya sampai akhir tahun ini. Apalagi menjelang hari raya. Selain musim hujan, juga musim orang melahirkan. Sambil berusaha lepas sarung karet operasi. Masih ya. Abel. Benar hembusan nafas dari ujung telepon. Apa yang bisa memastikan nyawa anak manusia sampai dengan baik ke dunia hanya kamu. Yang tidak melepaskan tangan dan membuatnya ke tempat-tempat. Jami. Bapak dokter kandungan di rumah sakitmu, suaranya mendesak. Benar enggak? Ibu Juni baca siapa? Enak loh, Juni jam cuma bilang apa? Oke, saya lagi ya. Masih di naskah yang itu. Kembali. Oke, lihat ke depan dulu atau bukunya masing-masing. Kalau misalnya yang di depan ini nggak jelas. Kalau sampean ya kemarin sudah pernah baca puisi, ya kan? Kita kemarin sudah pernah baca puisi, kemudian sama pernah baca novel, Nah, puisi, prosa, drama.
Kalau dari segi bentuk sama atau beda? Ketika sama baca puisi, wujudnya loh. Wujudnya apa? Apa bukan? Baik. Ketika sama baca cerpen, baca novel, wujudnya yang di depan ini naskah drama. Apakah dia wujudnya baik? Bukan. Apakah dia wujudnya seperti paragraf? Bukan. Dia wujudnya beda lagi. Ya loh. Berarti secara bentuk mereka ini berbeda. Bu, terus tadi saya ngapain disuruh membaca? Kalau sama juga kelihatan nggak ini gambarnya? Biasanya kalau sama nonton nonton pementasan drama itu tidak sama dengan sinetron, tidak sama dengan sampean nonton film. Kalau sampean nonton pementasan drama, dia dilaksanakan di satu panggung. Tok, tidak kali-kali. Tidak sama nonton sinetron sekarang ada di sini tiba-tiba wes beletaan majalah, tapi buka-buka tidak. Kemudian ada sedikit seperti itu kan. Nah, tapi kalau naskah sama pementasan drama nggak ada. Ya sudah di atas panggung itu. Kemudian ada misal lagi, sampai nonton film di bioskop, ya kan? Itu juga bisa kemana-mana. Dari setting sini ke tempat ini, ke tempat sana, bisa beda-beda. Tapi like sampean mengatakan pernah nonton pementasan drama, pasti sampean nontonnya apapun yang terjadi tempatnya nggak akan pindah. Yang pindah apanya? Mungkin benda-benda di sini. Yang namanya apa itu? Kemarin baca puisi. Mojo, maju, selesai, ya kan? Ya. Paling tangani. Aku itu pun wali, aku di sini aku tangani ke sana. Siapa yang seperti itu? Hampir semuanya. Soalnya ketika kita baca SD, aku kalau sampai di bawah aku belum di sini. Makanya menuju ke sana-sana, ya kok. Tapi itu otomatis mulia. Kalau nggak itu geraknya adalah terbatas pada joget. Tadi dia membacakan dengan Givi yang membacakan, bedanya apa? Kalau bagian ketinggalannya itu dibaca. Oke sih. Kalau Givi Tidak bisa dalam buku yang benar yang mana? Ya kan? Jadi memang kalau kita belum terbiasa membaca naskah drama kan jenenge tadi disuruh membaca bu. Ya wes kan sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan apa yang saya pahami. Saya nggak pernah baca naskah drama. Rata-rata yang tidak pernah baca naskah drama kita kembali ke sini dulu. Jadi nanti membaca naskah drama itu kudu enak interpretasinya, harus ada pemahamannya. Si ibu ini sedang opo. Si dokter hari ini apakah marah? Si dokter hari ini apakah nangis? Nangis sampai bunyi kan juga gak enak. Iya loh. Nah jadi mereka pengen menunjukkan sedikit. Saya bicara terus. Itu seni bentuk yang dibawakan dalam bersama panjatnya. Lakonnya macam-macam. Ada lakon Jawa, ada lakon Islam. Iringannya. Nah itu kan butuh interpretasi. Sama yellow, melarang, ya kan? Oh, ngawur aja, ngawur. Kan beda, ya kan? Dari misalnya nanti si bapak yang dewaan di sini itu kan ngomong, tak tentu kan senang itu kan enggak tentu itu kan beda, ya loh. Yang di bawah juga sudah beda, tapi semua orang empat itu ya dia cerita, sesuai dengan interpretasi. Ketika sama yang membaca naskah drama itu, perasaan kita, emosi kita sedang apa? Iya, lanjut. Gendeng kok ngomong mikir apa? Maafkanlah Pak ya. Aku belum bisa memberi kehidupan yang layak.
kerjakan untuk mendoakan kamu saja, Bapak tidak sanggup. Sudah Pak, jangan begitu. Aku tidak gitu Bapak. Bapak yang mikir, Bapak yang mampu. Duh Gusti, ngomong-ngomong apa? Ya sudah, Bapak tidur dulu ya dok. Besok main lagi. Kontrakan kita sudah jatuh tempo. Bapak takut belum kerja jalan. Oke, Bu. Nanti tak lanjut dulu semua di sini. Karena depannya aku melodi. Nah, jadi ini nanti ya setelah ini di depan kita melakukan kalau di depan. Halo. Nanti silakan buat kelompok baru. Jadi jangan kelompok visi yang kemarin. Kelompok visi kemarin kan sudah, ya kan sudah lewat. Seandainya mau dirombak silakan. Dan nanti tetap aturannya harus tetap ada laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok. Oke, kita tunggu kalau teman-temannya sudah kumpul saja. Mungkin besok baru diberikan apa-apa boleh dibuat kelompok besok baru aja ya. Oke, nanti hari Senin baru kita bisa membuat kelompok. Jadi gini nak. Kita 11/7 ada berapa orang? 32. 32 berarti kalau satu kelompok itu 6 orang, berarti nanti kita bagi menjadi 5 kelompok. 2 kelompok. Berarti ketika sampean ngomong itu duduk bisik-bisik atau orang bengok-bengok. Berarti kalau misalnya di kamar operasi butuh nggak bengok-bengok? Ya. Ketika Bu Eka jadi ibu, ambil libur 2 hari. Apa tidak bisa sama sekali? Susah ibu. Saya punya jadwal bedah sesar setidaknya sampai akhir tahun ini. Apalagi menjelang hari raya. Selain musim hujan, juga musim orang melahirkan. Apa yang bisa memastikan nyawa anak manusia sampai dengan baik di dunia hanya kamu? Iya tidak. Kenapa dokter kandungan di rumah sakit sih? 3. Kalau begitu tukar jaga kan bisa, kecuali memang hanya kamu tidak menginginkannya. Nah, jadi setiap emosi itu kan dibutuhkan. Sama membaca naskah drama tidak seperti membaca Pancasila. Akhir tahun ini, apalagi menjelang hari raya, selain musim hujan, juga musim orang melahirkan. Apa yang bisa memastikan nyawa anak manusia? Berapa dokter kandungan di rumah sakitmu? 3. Kalau begitu tukar jaga kan bisa, kecuali memang kamu tidak menginginkannya. Enak nggak di rumah? Nggak belas. Oke, jadi tugas kita nanti buat kelompok dulu, kemudian satu kelompok, satu kelas juga menjadi 5 sama seperti kemarin, tapi kalau bisa diubah ya, tidak seperti yang visi kemarin, cari naskah drama sesuai dengan jumlah kelompok untuk tokohnya, dan minggu depan kita akan mencoba per orang berlatih membacakan naskah drama sesuai dengan perannya, karena ada yang namanya tokoh, penokohan, nanti kita bahas kalau kita sudah punya naskahnya. Ada yang ditanyakan dulu. Yakin? Untuk minggu depan kita buat apa sayang? Sampai puisi. Padahal dia di depan sendiri. Cari apa dulu sayang? Buat kelompok dulu, kemudian sama cari apa sayang? Naskah drama syaratnya 2. Apa tadi yang pertama? Oke, yang kedua? Yang kedua? Disesuaikan dengan oke, kalau tidak ada dikarenakan boleh di apa namanya disisipkan dulu. Sehat, selamat dan lancar melaksanakan puasa sampai akhir. Amin. Doa, silakan.
Apa kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah. Setelah tadi saya mengamati Bu Eka mengajar di kelas 11-7 nih, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Kemarin sebelum mengajarkan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi nih. Kemudian saya melakukan observasi di kelas dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi di kelas. Oke. Baik Bu Eka, secara umum bagaimana panjenengan melihat tadi ketika panjenengan mengajar, apa yang bisa Bu Eka refleksikan? Kalau secara runtutan ini ya runtutan mengajar dari awal, kemudian inti, penutup, mungkin sudah sesuai rencana. Hanya mungkin tadi ada sedikit yang kelewat tuh, karena mungkin terlalu menggebu-gebu materi gitu. Jadi asesmennya itu kayak yang bukan kayak ya, asesmennya itu memang yang masih belum terlalu tampak. Apalagi ya asesmen formatif yang harusnya bisa langsung diamati waktu pembelajaran, akhirnya terlewat. Hanya melalui pesan nanti akan ada asesmen formatif di pertemuan selanjutnya. Pada saat pertemuan tadi belum nampak. Oke, baik. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau kendala atau tantangan ketika tadi Bu Eka melaksanakan pembelajaran? Materinya naskah drama kan tadi. Sebenarnya kalau materinya itu adalah mengentaskan naskah drama. Banyak sekali hambatan. Yang pertama jelas dari segi waktu. Kita mepet ini ya Bu, itu awal biasa. Jadi akhirnya saya mencari istilahnya itu planning yang selanjutnya, bahwa bukan mementaskan naskah drama tapi membacakan naskah drama. Nah, ternyata yang menjadi hambatan utama adalah minimnya pengetahuan siswa kita, serta didik itu tentang seperti apa sih mementaskan drama. Beda dengan kalau kita nonton sinetron, kalau kita nonton di bioskop itu ternyata beda. Dan seperti tadi mungkin Mbak Ranti juga melihat bahwa kemungkinan besar 100% siswa kita itu belum pernah nonton teater yang sesungguhnya di teater, apa namanya di drama gitu istilahnya. Itu yang pertama. Jadi minimnya pengetahuan siswa kita tentang pementasan teater, pementasan drama. Yang kedua juga mungkin dari saya sendiri Bu, persiapannya itu gitu. Maksudnya persiapan tuh begini. Tadi memang sudah diberikan contoh-contoh, tapi sepertinya kurang banyak. Oke, jadi kurang maksimal ya ngasih contohnya, karena terbatas waktu tadi. Oke, baik. Yang kedua, apa Bu Eka sudah puas Bu Eka dengan pembelajaran yang tadi sudah Bu Eka lakukan di kelas? Kalau secara garis besar sih belum, karena ya itu tadi ternyata kok persepsi siswa tentang naskah drama apalagi membacakan itu masih sangat sedikit. Kemudian saya memberi contohnya juga terbatas, dan akhirnya ketika akan praktik sepertinya siswa kita juga masih banyak yang malu-malu. Itu kendala utamanya adalah pasti malu-malu. Kemudian dari saya sendiri masih belum bisa mencontohkan yang real. Itu maksudnya dari gurunya sendiri sebagai model, aku mungkin yang paling dekat dengan mereka. Video dari kakak kelasnya. Jadi bagus Bu kalau belum merasa puas. Jadi artinya kita akan terus memperbaiki diri. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Menurut Bu Eka, hal-hal positif apa yang sudah Bu Eka lakukan? Kalau dari saya sendiri yang positif adalah saya mencoba untuk mencari contoh itu yang terdekat. Kalau bisa dari saya sendiri sebagai guru, jadi guru itu bukan hanya sekadar memerintah, tapi juga melakukan. Kemudian contoh yang terdekat, dan seperti tadi harapannya adalah ada contoh dari kakak kelas. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh gitu ya. Jadi sama-sama ketika saya bilang saya sudah melaksanakan itu terlebih dahulu, sehingga siswanya oh iya gurunya tuh ternyata juga melaksanakan. Karena teladan yang baik itu pasti jadi yang paling cepat ya Mbak masuk ke anak-anak. Oke, berarti rencana tindak lanjutnya jenengan apa Mbak? Kalau berdasarkan yang terjadi di kelas tadi ya dengan mengatakan minimnya persepsi, kemudian juga ya yang paling utama adalah malu-malunya anak didik kita gitu ya kalau ikut presentasi di depan. Rencana yang paling ingin saya lakukan untuk tindak lanjut yang pertama otomatis contoh lebih banyak lagi dari saya sendiri, kemudian dari kakak kelasnya,
Kemudian juga ada ini Bu, ini semacam penelitian saya di masa lalu. Jadi ada model pembelajaran. Model ya. Jadi mencoba membaca naskah itu dengan stop and go. Jadi nanti seperti ada peraturan. Nanti anak-anak itu kita buat dalam lingkaran besar dan setiap anak itu juga harus membawa naskah. Nah ini juga tidak lanjut saya gitu. Karena meskipun kita sudah bilang, ayo nak bawa naskah, tapi terkadang masih banyak yang Nggak bawa. Ya, saya sendiri pun nanti sebagai guru juga harus mempersiapkan naskah cadangan. Seandainya ada siswa kita yang tidak bawa naskah, kan harus membaca diri, kan membaca naskah. Ada apa yang dibaca. Jadi stop and go itu mereka dalam lingkaran, kemudian ketika saya bilang go, mereka akan berjalan melintas sambil membaca naskah apa terserah mereka akan membaca. Ketika stop, berarti saya menyebutkan satu nama, nah ketika namanya disebut dia harus membacakan dengan lantang dialognya yang dibaca yaitu melatih pertama ya intonasi ketika naskah itu, emosinya seperti apa, volumenya kedengaran seperti Itu naskahnya nanti harus sama satu lingkaran ini atau boleh beda-beda karena nanti kan dibagi per kelompok. Jadi sebelum ke stop and go itu mereka sudah dibagi per kelompok. Mungkin di pertemuan yang kedua gitu ya, saya membuat kelompok. Di pertemuan ketiganya itu akan menggunakan stop and go. Wah, saya penasaran ini stop and go-nya ini. Semoga saya punya kesempatan ini untuk bisa melihat model pembelajaran stop and go. Saya kira itu Bu Eka, tapi ada beberapa catatan dari saya nih. Yang pertama sama berarti saya merasa kemarin asesmennya ini di mana gitu. Alhamdulillah Bu Eka sudah ternyata kita sehati sudah sadari bahwa iya asesmennya lupa gitu. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran itu memang harus didorong agar interaktif Mbak. Siswanya jauh lebih aktif. Mungkin karena kemarin ini ya masih pertama ya, kenalan, jadi mungkin masih belum seberapa ini istilahnya anak-anak itu lebih aktif lagi gitu. Mungkin itu yang harus ditambahkan. Jadi bagaimana agar guru tidak mendominasi kelas anak-anak yang terlibat aktif. Tapi pembelajaran mereka sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak waktunya Bu Eka. Terima kasih. Ini nanti akan saya catat, kemudian kita akan tanda tangan bersama. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum.